Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita aturkan puja dan syukur kepada Allah, karena Allah memberikan taufik dan hidayah kepada bersama, sehingga kita mampu untuk hadiri ke Naba Masjid dalam rangka kita kerjakan sebuah perintah Allah, yaitu sembahyang Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam hanatu wajid sabi-sabi kita aturkan kepada Penguasa Alam Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia daripada alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmiah, sehingga kita nyuruh kata duri mana yang baik dan kata duri mana yang salah. Oleh sebab demikian dianjurkan dalam agama kita untuk sabi-sabi ingat kepada Rasulullah. Dengan jalan kita hidupkan sunnah-sunnah telah diajarkan oleh beliau, dan dengan jalan kita perbanyakkan selawat pada beliau. Moga-moga dengan demikian insya-Allah kita akan bahagia dunia dan akan selamat sehingga baru akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Judul khutbah kita yaitu keutamaan taubat. Sebagaimana kita maklumi bersama yang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk yang bernama akal. Leh keciptanya yang gedanya berakal, man anta wa ma ana. So gada akal dan solun. Lalu akal dijawab, anta rabbi wa ana abdukan dhaif. Engkau adalah Tuhanku, aku ini hambamu yang sangat lemah. Kekala Allah, ma khalaqtu, tidak aku ciptakan sebuah makhluk yang sangat mulia seperti engkau wahai akal. Lalu kemudian Allah menciptakan nafsu. Allah cipta nafsu keken ba nafsu. Ya nafsu man anta wa ma ana. Siapa engkau dan siapa aku? Disu'ul nafsu. Ana anta. Lun ren hana urusan. Maka nafsu ini tidak mengenal Tuhannya. Lalu Allah ambil nafsu tersebut, Allah masukkan dalam neraka 100 tahun. Kemudian gerung, ketanya dalam kali kedua, man anta wa ma ana. Siapa engkau dan siapa aku? Jawabannya masih sama, engkau, aku. Hanya itu Tuhan. Lalu pada Allah gedet dalam tertutun dan gepedu oleh Allah tertutun dalam neraka. Baru wadanya kali kedua ketanya oleh Allah, man anta wa ma ana. So kata solun. Lalu nafsu menjawab,
engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Oleh kepada serta tu nyo salah satu hikmah pakan yu puasa oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala geceklah nafsu dengan akalnya gepudu bak manusia dua buah sifat. Gebuh bak malaikat yaitu akal tu, sehingga malaikat tersebut tak pernah berbuat kesalahan satu kedip mata pun, selalu dalam ibadah kepada Allah. Lalu gecek nafsu oleh Allah kepudu bak para binatang. Binatang tersebut tidak kepudu akal, sehingga binatangnya penuh dengan nafsu. Geceklah dua buah sifatnya gebuh bak tanya manusia, akal dan nafsu. Akal selaku yaitu pengontrol, nafsu selaku ujian kepada makhluk, katanya manusia. Maka ketika manusia ini bisa mengalahkan hawa nafsunya dalam kehidupannya, maka manusia ini lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Juga sebaliknya, seandainya manusia ini dalam kehidupannya dikalahkan oleh nafsunya, terlalu mengikuti keinginan hawa nafsunya, tidak menghiraukan halal haramnya, nyo manusia ini lebih sesat, lebih keji daripada binatang, kata Allah. Balhum adal, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang ipajuh adragok, binatang ijo adragok, wajar karena hana pengontrol. Ketanyo kepudu akal oleh Allah untuk mengontrol mana baik mana buruk. Maka ketika kita melanggar, tak sanggup kita bendung nafsu, maka derajat kita lebih rendah daripada binatang. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa manusia selalu dalam salah? Dikarenakan iblis alaihi laknatillah ketika diusir oleh Allah daripada surga, iblis memproklamirkan dirinya menjadi musuh manusia yang terutama. Ya Rabbi andirni ila yaumi tub'atsun. Ya Tuhanku kena iblis, lun kanusi fa neraka. Andirni, pupanjang umulun ya Allah hingga uruk akhirat, hingga uruk kiamat. Fa innaka minal mundarin, ka Allah, engkau akan dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Dia sumpah iblis ke Allah dalam hadis kudusi, wa izzatika wa jalalika ya Rabbi, demi ketinggianmu dan keagunganmu wahai Tuhanku, la aghwa bani adam ma damat arwahum fi jasadihim, aku akan menyesatkan manusia, aku akan mengalihkan manusia daripada kebenaran selama nyawa mereka itu masih dalam badan. Nyo sumpah iblis ketika kutubit li Allah bak neraka. Tapi Allah kebalah perkataan iblisnya, wa izzati wa jalali ya mal'un, demi ketinggianku dan keagunganku wahai yang terlaknat, kata Allah, la aghfara lahum ma damastaghfarun, aku akan ampunkan kepada mereka itu selama mereka itu manusia itu mau bertaubat kepada aku. Maka katanya hang gebi putu asa, walaupun bagaimanapun dosa banyaknya kita kerjakan, Allah innahu ghaffara, yang sangat maha pengampun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka Allah sayang kepada kita. Dihimbau oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Walaupun berat dosa tanya, Allah Maha Pengampun. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Nabi nebegah bak sabohuro atani Jibril, datang Jibril kepadaku. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, man taba qabla mautihi bisanatin, siapa saja yang taubat daripada umatmu sebelum meninggalnya 1 tahun, fataballah alaih, Allah akan menerima taubatnya. Lalu Nabi kekun, ya Jibril, as-sanatu kasiratun li ummati,
1 tahun itu lama untuk umatku ya Jibril. Lighabatil ghaflah wa zuhul, karena umatku banyak lalai dan banyak lupa. Trip Jibril menyati tun Allah terima taubat umat. Lalu kembali lagi Jibril. Kali kedua datang lom Jibril, ya Muhammad, Allah kepegah, man mata min ummatika qabla mautih bisahrin. Siapa saja umatmu yang sempat taubat sebelum meninggalnya, 1 bulan sebelum meninggalnya, Allah akan terima taubatnya. Lalu Nabi masih berkata, ya Jibril, asyahrun tawil, 1 bulan lama untuk umatku ya Jibril. Mereka itu sibuk dengan kehidupan dunia. Kembali lam Jibril, wa lamba Allah, gisa kali yang kelih pegah lam ya Muhammad, Allah nepegah, man mata siapa saja meninggal daripada umatmu 1 minggu sebelum dia meninggal sempat taubat, Allah terima taubatnya. Nabi mengatakan, as-sabu, 1 minggu itu ya Jibril, tawilah masih panjang masa kepada umatku. Umat lulu lalai Jibril. Gisa lam Jibril kali keput, ya Muhammad, Allah ni pegah so mantang umat kata itu metobat siuro segala mati ji. Yauman qabla mauti, 1 hari sebelum meninggalnya, Allah akan terima taubatnya. Nabi mengatakan, al yauma tawila, 1 hari masih lama kepada umatku ya Jibril. Bedah Jibril walam Allah. Sehingga kali terakhir, gisalah Jibril kali selanjutnya, ya Muhammad, kata Allah, ya Muhammad, kan Jibril Allah berpesan, man mata so mantang yang mati daripada umat gata ditumai taubat malam yughargir, sebelum datang nyawanya pada kerongkongan, Allah terima taubatnya. Segolam truk nyawang bak kerongkongan. Sebab ketika truk nyawang bak kerongkongan, pintu taubat ketup pakan dikarenakan watenyan urung yang jatah tamang surga kadih surga, urung yang jatah tamang neraka ke pada neraka oleh Allah, waten nyawang bak kerongkongan. Maka getanya umat Muhammad kejuk keistimewaan oleh Allah, getanya terima taubat sebelum nyawang truk bak kerongkongan. Maka Nabi kehimbau, ya ayuhan nas tubu ilallah, hai manusia taubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fi kulli yaum mi'ata marrah. Aku, kata Rasulullah, bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi tak dosa, Nabi maksum, tapi selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah. Dalam satu riwayat diceritakan, truk sidro anak muda Ba Umar bin Khattab. Ketika truk Ba Umar kali anak mudanya, ya Umar, long kena tanya badan sebuah masalah yang luar biasa. Kan Umar silahkan. Ketika anak mudanya mengutarakan kejadian dia, ketanya bawa ujung kata-kata kiban Umar, gekele Umar, lunhan mampu lum jauh. Aku tak sanggup menjawab pertanyaanmu wahai anak muda. Mari kita ke rumah Rasulullah. Ketika truk rumah Rasulullah, kalau anak muda yang sedang menangis, Umar ikut menangis. Lalu Nabi berkata, kenapa Umar? Ada masalah apa? Ya Rasulullah, anak muda ini datang ke rumahku bertanya, aku tak sanggup menjawab wahai Rasulullah. Kena ke Nabi. Lalu lah anak muda tanya, pernah masalah? Kena anak mudanya, ni Rasulullah, lunyo dosaku besar sekali wahai Rasulullah. Ketanya oleh Nabi, soraya dosa kata dengan langit ngembumu Allah. Anak mudanya dijawab, zambun akbar, dosaku lebih besar, wa aksar lebih banyak daripada langit dan bumi. Lalu ditanya oleh Rasulullah, solaya ngan aras ngan kursi Allah yang naik langit. Anak mudanya menjawab, dosaku ya Rasulullah lebih besar daripada aras dan kursi Allah. Lalu Nabi ditanya geleh,
Soraya dosa kata ngan sifat rahmat Allah. Mantang jawab oleh anak mudanya, dosaku lebih besar daripada rahmat Allah. Lalu Nabi terkejut, katanya, apa dosa kamu kerjakan sehingga kamu bilang tidak ada lagi yang lebih besar daripada rahmat Allah? Masih besar dosa kamu? Ikut anak mudanya, ya Rasulullah, selama 7 tahun dalam dosa, selama 7 tahun dalam pelaku buat haram, selama 7 tahun ya Rasulullah dalam keadaan pajuh ada haram. Apa kegiatan ke Nabi dah boleh kata? Ikut anak mudanya, ya Rasulullah, ini basungul lun kubu urung-urung meninggal. Aku adalah pencuri kafan orang mati. Ketika jenazah dikebumikan, orang kampung kagua lun kuh jirat lun cek kafannya lurah lun publo Rasulullah. Biaya udip lun dari hasil mencuri kafan selama 7 tahun. Kemudian barunya pasarannya, baru ya Rasulullah meninggal tiru anak inang gadis Ansar awak Madinah. Lun buka aku puji, lun cek kafan ji. Ketika lumplah kafan ya Rasulullah, dengan izin Allah tinang meduahnya di marit. Dia berkata, wahai anak muda, tidak malukah engkau kepada Allah? Allah orang tuaku telah mengkafankan aku, telah pesuci lun dengan sempurna. Kenapa engkau ingin telanjangkan aku depan Allah? Kenapa ingin engkau kotorkan tubuhku di depan Allah? Berkata hana malih anak muda, ngani marit jenazahnya Rasulullah. Sadar lun tup rumah jenazah anak inangnya. Lun balut rumah lagi set nyolun jak kena badan Rasulullah. Lun jak tanya, ke ampun oleh Allah dosa lun engkau 7 tahun engkau likut lagi nyanyi. Nabi merah muka, gatret tak langkah Nabi berikut. Ke Nabi berangkat kata, baru mahlun berangkat kata, betul mahlun. Dunan bengih Rasulullah mau bangga dengar. Tapi anak mudanya tengkum dua hana berdua salam. Lam dijahit di baru Nabi dia mengadu, ya Allah ya Rabbi, lun yakin ya Allah dan maha pemurah lagi maha penyayang dan maha pengampun taubat. Nabi kagu silun hangetung le Rasulullah. Ya Allah, sehingga budak anak mudanya hidak jak bak padang pasir, disujud bak danoh di ong bak Allah. Watanyan kun li Allah ba Jibril, ya Muhammad, ya Jibril, jak bak Muhammad tiga, ya pegah lun kalun terima taubat hamba lun. Pegah bak Muhammad tiga. Ceritanya Muhammad yang pengampun dosa pelun. Lalu datanglah Jibril merempuk dengan Nabi, tanya, ya Muhammad, Allah kirim kata salam. Ketanya oleh Allah, Allah yang pengampun dosa adalah engkau hai Muhammad. Tinggal Rasulullah, kekeliru Rasulullah dengan istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Budak depu kata, hai Muhammad, anak mudanya engkau terima taubat oleh Allah. Menyagata hai Muhammad uronyo ke Jibril tak usi tidur hamba Allah yang kata obat lausi li kata dunan dosa. Tengok huruf akhirat umat kata akan datang dengan dosa yang lebih besar daripada dosa anak mudanya. Kata apa tak usi mendung umat tengok. Ya he itu mah ke Nabi ke Jibril. Ya he itu mah anak mudanya. Ya pegah jika terima taubat oleh Allah. Lalu budak Nabi kirimlah sahabat yang terdak anak mudanya. Kekalan tengah demo lang sujud. Demo menangis tak henti-hentinya bertaubat kepada Allah. Sehingga kenle sahabat bila ya cek gudran kepegah di Rasulullah yuwa masjid Nabi kagu prehran. Allah kagu pampun dosa dan kepegah Nabi. Bedah anu mudanya tengkum dua kepuo ba masjid pah menjelang sembahyang maghrib. Ketika semaghrib Nabi ini baca alam sembahyang, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ketika dengar ayatnya li anak mudanya menjerit dalam salat setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya sehingga meninggal anak mudanya dalam sembahyang. Subhanallah. Dunan berat dosa. Nabi kagusi tapi Allah manteng maha pengampun. Maka ketanya oronyo dengkum dua.
Getanyo le dosa. Ban jaga tengut ka dosa. Selamat bak tengut baru selamat bak dosa. Maka perbanyakkanlah istighfar. Yakinlah Allah sangat maha pengampun, maha penyayang. Nyo bulan puasa bulan get. Allah tip malam-malam Ramadan ucap leheboh kalimat. Hal min sa'ilin, adakah orang yang mau meminta, kata Allah. Fa'ati su'alah, aku berikan permintaannya. Hal min taibin, adakah orang yang mau taubat. Fa'atubu ilaih, maka aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin, adakah orang yang mau minta ampun kepadaku, kata Allah. Fa'aghfirullah, aku ampuni dosa-dosanya. Makanya bulan puasa tak perlu mo, tak perlu ru imadah. Tak melaki ba Allah supaya dosa getanyo yang kata kerja barokah, getanyo manusia biasa haluput daripada silap masalah. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu punya salah dan dosa. Wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berdosa tawwabun, itulah orang yang mau taubat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka Nabi lama hadis lain nekeun, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Lazimlah oleh kalian dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Fa inna iblis alaihi laknatillah, sesungguh iblis laknat Allah berkata akan Nabi, halaqtun nasa, aku binasakan manusia bizunubi wal ma'asi, aku akan membinasakan manusia dengan dosa dan dengan maksiat. Wa ahlakuni, mereka akan menghancurkanku dengan kalimah la ilaha illallah wal istighfar. Maka perbanyak ucaplah dalam bulan puasanya, yaitu kalimah la ilaha illallah, dan perbanyakkanlah istighfar. Moga-moga dengan demikian dosa yang pernah kita kerjakan Allah akan gepa ampun mandum dosa getanyo lam bulirnyo, dan Allah terima segala amal getanyo, dan akan bangkit getanyo singahura akhirat menjadi penghuni-penghuni surga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Etno kemanteng nasihat singkat, moga-moga na manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairu rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر